Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ardana Sitoresmi, NPM 06 2019 107 187. Oke. Di sini saya akan menjelaskan program tugas pendahuluan 2 tentang sistem informasi laboratorium dengan menerapkan relasi antar objek. Oke, di sini pertama kita harus membuat file project baru yang saya beri nama pendahuluan 2. Setelah itu kita buat dua package, yaitu entity dan juga model. Jika sudah, kita buat kelas baru dengan nama mahasiswa abstract entity. Di sini dengan kita mengetikkan keyword abstract, maka secara otomatis kelas ini akan menjadi kelas abstract. Kelas mahasiswa abstract entity ini sendiri juga merupakan sebuah kelas induk atau superclass dari beberapa subclass yang akan kita buat nanti. Di sini atributnya ada string npm, password, nama, nomor telepon, dan juga date tanggal lahir. Pada date ini kita harus menyertakan library yaitu Java Util Date. Setelah itu di sini ada konstruktor yang parameternya berisi npm, password, nama, nomor telepon, dan juga date tanggal lahir. Lalu di bawahnya ini ada konstruktor lagi, tetapi dalam bentuk overloading. Nah, overloading itu memungkinkan suatu objek melakukan aksi meskipun sedang melakukan aksi yang lain. Lalu di bawahnya ini terdapat metode abstrak, dan yang ini merupakan metode non-abstrak. Jika sudah, kita buat kelas baru lagi dengan nama model interface pada package model. Di sini ada void view dan juga check data. Nah, kelas model interface juga adalah superclass atau kelas induk dari beberapa subbab yang akan kita buat pada package model. Setelah itu, kita buat kelas baru lagi dengan nama ASLab entity. Nah, di sini pada kelas ini kita akan menerapkan yang namanya relasi. Relasi adalah yaitu menghubungkan antara superclass dan juga subclass. Superclassnya adalah mahasiswa abstract entity dan subclassnya adalah ASLab entity. Di sini extends yaitu menunjukkan yang namanya relasi, yaitu dapat mengambil data yang ada pada superclass. Di sini ada atribut string laboratorium. Lalu konstruktornya di sini parameternya berisi data yang ada pada kelas mahasiswa abstract entity tadi, seperti npm, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan ditambah dengan string lab ini dari atribut string laboratorium. Setelah itu di sini ada override. Nah, override itu digunakan untuk mengambil data yang ada pada kelas induknya. Kelas induknya yaitu kelas mahasiswa abstract entity. Lalu di sini ada metodenya. Setelah itu kita buat kelas ASLab model pada package model. Di sini kita perlu menyertakan beberapa library. Yang pertama ada import entity.aslab entity. Ini berarti kita dapat mengakses kelas ASLab entity yang berada pada package entity ini. Oke. Setelah itu ada library simple date format dan Java Util ArrayList. Di sini kita buat objek array baru. Nah, lalu di bawah ini ada public void insert ASLab. Nah, dan di sini ada override lagi. Lalu di sini ada public void view yang digunakan untuk menampilkan data dari asisten lab. Lalu di bawahnya ini ada public check data
yang nantinya data yang dicek adalah NPM dan password, apakah sesuai atau tidak. Lalu di bawah sini ada public aslet entity show data aslet. Setelah itu kita buat kelas baru lagi dengan nama praktikan entity. Nah, kita buat kelas ini pada package entity ya. Kita di sini membuat relasi lagi, yaitu menghubungkan antara superclass mahasiswa abstrak entity dan juga subclassnya praktikan entity. Di sini extend sebagai relasinya. Lalu ada atribut string kelas. Nah, konstruktornya di sini berisi data yang ada pada mahasiswa abstrak entity tadi, yaitu NPM, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan ditambah kelas. Lalu di sini ada super NPM, password, nama, nomor telepon, dan tanggal lahir. Nah, di sini super adalah objek yang mewakili kelas induk atau eksekusi konstruktor kelas induk. Lalu di sini ada override lagi yang digunakan untuk mengambil data yang ada pada kelas induk ini. Jadi ini metodenya yang ada pada kelas induk tadi. Setelah itu kita buat kelas baru lagi yang bernama praktikan model pada package model. Di sini kita perlu beberapa library, yaitu import entity.praktikan entity, artinya kita dapat mengakses kelas praktikan entity yang ada pada package entity, dan juga import Java Other Array List yang digunakan untuk membuat objek baru. Di sini lagi-lagi kita menerapkan yang namanya relasi, yaitu menghubungkan antara kelas induk dan juga anak kelas. Di sini kita menggunakan implements. Lalu di sini kita membuat objek baru, yaitu praktikan entity array list. Lalu di sini ada override lagi yang digunakan untuk memanggil data yang ada pada kelas induk. Lalu di sini ada public void view. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan informasi praktikan yang ada pada kelas praktikan entity. Nah, lalu di sini juga ada public check data yang akan dicek NPM dan passwordnya apakah sesuai atau tidak. Setelah itu kita buat kelas baru lagi yang bernama praktikum entity pada package entity. Di sini ada dua atribut, yaitu string nama dan juga string periode. Nah, pada string nama ini terdapat pilihan praktikum yang dapat kita pilih nanti. Oke, setelah itu kita buat lagi kelas baru dengan nama daftar prak entity pada kelas pada package entity. Oke. Di sini kita tidak menerapkan relasi ya. Oke, di sini ada atribut, yaitu praktikan, verified, dan indeks praktikum. Ini merupakan objek baru. Lalu di sini ada konstruktor ya, dari indeks praktikum, praktikan, dan juga is verified. Setelah itu di sini ada metode dari kelas induknya tadi. Setelah itu kita buat kelas baru lagi pada package model dengan nama daftar prak model. Nah, di sini terdapat beberapa library lagi, yaitu ada import entity daftar prak entity, yaitu kita dapat mengakses kelas daftar prak entity yang ada pada package entity, dan ini juga praktikum entity yang ada pada package entity. Lalu ada parse exception, simple date format, dan juga array list. Oke. Sini kita buat
objek baru yang bernama daftar prak ArrayList. Oke, lalu setelah itu di sini ada override lagi yang digunakan untuk memanggil data yang ada pada kelas induk, yaitu ada public void view dan juga check data. Lalu setelah itu kita buat main kelasnya karena sudah buat subclassnya di sini. Nah, ini merupakan main class dari project ini. Nah, di sini kita juga butuh beberapa library. Di sini ada import entity, model, simple date format, Java util date, dan juga Java util scanner. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dapat memanggil semua kelas yang ada pada package entity. Dan ini juga kita dapat memanggil semua kelas yang ada pada package model. Setelah itu di sini kita membuat objek baru yang bernama asLabModel dari kelas asLabModel. Ini juga input, praktikan model, daftar prak model yang dari kelas daftar prak model. Setelah itu di sini ada static void main-nya. Ini integer loop sama dengan 0, data aslab. Di sini ada ulangan 2. Nah, di sini nanti jika program dijalankan akan muncul selamat datang di laboratorium informasi ITAX. Dan ini terdapat beberapa pilihan menunya, yaitu login, daftar, atau stop. Lalu kita pilih di sini. Nah, di sini data aslab. Nah, ini static void data aslab merupakan kumpulan data dari asisten lab ya. Ada NPM-nya, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan juga laboratorium. Lalu di sini ada static void register. Nah, ini digunakan jika kita nanti memilih daftar, maka kita diminta untuk menginputkan NPM, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, dan juga input kelas. Nah, jika di sini ada static void login. Jika kita pilih login, nanti kita akan diminta untuk menginputkan NPM dan juga password yang sudah terdaftar tadi. Lalu dicek di sini. Nah, jika benar maka akan muncul pesan selamat datang. Lalu setelah itu kita di sini pada static void daftar prak akan diminta untuk memilih praktikum yang akan diikuti, yang tadi tersedia pilihannya pada kelas praktikum entity. Oke, setelah itu di sini ada login admin ini digunakan untuk login aslab, yaitu dengan menginputkan NPM dan password sesuai data yang ada di sini, data aslab ini. Oke, setelah itu di sini ada static void update is verified, yaitu jika praktikan ingin kembali ke menu yang ada pada program dengan menginputkan NPM-nya. Oke, setelah saya jelaskan, sekarang kita coba untuk running programnya dulu. Nanti saat sudah running, yang pertama kali muncul adalah pesan ini. Selamat datang di laboratorium informatika ITAX. Nah, sebelum kita login, kita harus daftar praktikan dulu dengan menginputkan NPM, nama, password, nomor telepon,
tanggal lahir, tanggal, bulan, lalu tahun, input kelasnya. Nah, setelah itu kita coba untuk login sebagai praktikan dengan menginputkan NPM dan password yang terdaftar tadi. Oke, sini kita berhasil login, muncul pesan selamat datang Anggun. Anda belum daftar praktikum. Sekarang kita pilih praktikumnya. Sudah. Sekarang kita coba untuk login Aslab. Input NPM-nya sesuai yang ada pada data Aslab tadi dan juga password-nya. Nah, di sini muncul selamat datang Fernanda, yaitu ini yang login adalah Aslab-nya. Lalu akan muncul informasi praktikan dari Fernanda, yaitu NPM-nya ini, yaitu praktikannya Anggun, password-nya, nomor telepon, dan juga tanggal lahirnya. Setelah itu kita kembali ke menu tadi ini dengan menginputkan NPM praktikan. Nah, setelah selesai kita bisa stop. Nah, dengan begini program akan berhenti. Oke, sekian dulu penjelasan program tugas pendahuluan 2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.